Sebetulnya yang dikhawatirkan dari naturalisasi adalah membunuh harapan. Bukan membunuh kompetisi, bukan membunuh harapan. Harapan anak-anak muda kita yang kalau bicara bakat tersebar di mana-mana. Nah itu konteksnya nanti football development. Gitu loh. Sekarang tadi Andro sempat singgung soal pertandingan semalam. Apakah karena nggak ada Rafael Struijk? Itu pernyataan yang berbahaya. Secara analisis pertandingan itu mungkin oke. Ada plus minus nggak ada Rafael Struijk. Tapi ketika pertandingan itu katakanlah salah satu faktor utamanya kita di depan karena nggak ada Rafael Struijk, itu bahaya. Karena apa? Artinya ada ketergantungan pada satu pemain. Padahal Rafael Struijk baru bikin gol di Korea. Ke gawang Korea. Ke gawang Korea. Kalau overall kita bicara, overall Piala Asia U23, menurut saya man of the match atau pemain kunci yang menghidupkan tim itu, saya sebut 4. Yang pertama, Bang. Sorry 5 lah ya. Hernando Ari, Rizky Ridho, Nathan Chuaon, Witan dan Marcelino. 5 pemain itu yang kasih warna, kasih Artinya kekuatan itu kan utama. semua pemain lokal. Iya, Ada satu. maksudnya di kasus Nathan doang. di kasus U23 Ya artinya saya lihat Sebentar. ini tidak membunuh, malah Harapan. membangkitkan. Kecuali yang dibunuh mental itu dia. harapan. Itu Ya, yang bahaya. nggak membunuh harapan. Ya makanya harapan yang bahaya. Itu kan kekhawatiran. Tipikal orang itu nggak mau istilahnya fight. Atau di tengah-tengah, kenapa di antara para pemain liga kita tidak ada yang bisa maksudnya ditampilkan pada saat Struijk tidak bisa tampil? Makanya di U23 Ya, kan pasangan perang Iya. kontribusi naturalisasi sekarang saling itu berdebat bukan sama yang paling dominan gitu loh. Nggak dominan. Ya, saya Tapi kurang di senior sepakat kalau waktu lawan membunuh. Vietnam Tapi dominan. tidak membunuh. Tidak membunuh. Yang dibunuh harapan. Jadi sebenarnya sinergi. Jadi sinergi. Kalau membunuh yang ini harapan, juga- kita bicara tentang youth di bawah. Oh Suara iya, kan harapan. mereka kan dengan dia lihat Ketakutan. hari ini Indonesia naik. Ketakutan itu yang harus direkam. Hari ini Maka harus Bung dikasih Toya. jalannya. Bung Toya coba lihat hari ini. Ya, ya. Kita nggak lagi target ASEAN. Kita udah main Asia. Ada kebanggaan di seluruh bangsa kita. Tapi ambil Nah, tetap itulah itu. kebanggaan itu Ya, akan tetap naik di harus generasi diambil. muda. Karena Di kita generasi nggak- muda, maka mimpi cap yang Anda itu, katakan mahkota tadi itu mati, tetap diambil. akan hidup. Kita nggak akan pernah prioritas Asia. Tapi kalau main di ASEAN kita harus ambil. Itu kan logika sepak bola. Bahwa kita ingin Asia, iya. Tapi kan clear Asia juga Asia mana kita baru bersaing. Boleh. Ini Dari sekarang- urutan pertandingan kemarin menang baru mana coba? Enggak, Dari Vietnam doang. ini nanya ke Oke, ke Toel. Ya. Hampir bilang tanya ke Sintayong. Ke Toel. Ya, ini Toel kan agak menarik selalu antara lain membahas sekarang lebih banyak naturalisasi Sintayong. Tapi kan sebetulnya bicara naturalisasi, nature ya dari federasi kita, kenapa nggak misalnya agak ngotot juga bicara bahwa ini lahir dari sebuah federasi gitu ya, yang pemilihan misalnya tokoh-tokohnya atau exco-nya pakai uang. Nah, kan artinya bagaimana caranya Anda memberantas mafia pertandingan dan lain sebagainya kalau Anda untuk menjadi aja pakai uang. Saya ngomong naturalisasi, mengkritisi Sintayong disebut mafia bola loh. Oh, iya. Berarti saya mafianya dong. Iya. Buktikan lah ya. Enggak maksud saya ini kan Sampai satu ada tuduhan kesatuan kesana ya, saya. Bang, sejauh Iya, Ada iya. naturalisasi pemain. Jadi ada bahayanya naturalisasi naturalisasi juga. yang sekarang bukan soal sepak bolanya, tetapi pembelahan di publik. Itu yang bahaya. Enggak, ini Di publik naturalisasi bola juga yang pembelahan. mau saya bicarakan. Naturalisasi pemain pada level akselerasi Ya. dan kemudian naturalisasi orang-orang yang mungkin nggak layak masuk di situ, tapi karena uang bisa masuk di situ. Saya- Bisa gitu nggak? Naturalisasi? Iya. Ya nggak mungkin, nggak harus, nggak boleh dong kayak begitu. Nah, naturalisasi dalam tanda petik untuk para pengurusnya. Oh, Ini topik ini memang akan menimbulkan pro kontra pasti. Tetapi federasi seharusnya bersama dengan kantor Menteri Olahraga itu menciptakan pola pembinaan dini yang final. Tunggu dulu. Tadi itu saya sebut. Ya, saya usul gak usah jauh-jauh. Proposalnya udah saya kasih ke ketum Iya. yang baru. Tapi belum diimplementasikan. Karena kan kita lagi sibuk nih. Ya, gak usah jauh-jauh ke Belgia, ke Jerman, pergi ke Australia. Itu contoh yang jelas. Dan Australia bersedia membantu Indonesia di dalam rangka pembinaan usia dini ini. Kita ada perjanjian kok antara PSSI dengan Federasi Sepak Bola Australia. Jadi secara singkat naturalisasi dilanjut atau tidak bagusnya, Bang Dalita? Boleh, itu silakan. Oke, Tetapi lanjut aja, Bapak ya. pembinaan Naturalisasi usia dini- ini tidak bisa kita tutup. Karena apa? Kita mencari anak Indonesia yang ada di luar negeri. saya kasih pertanyaan bola boleh nggak? Boleh. Hernando Ari hebat nggak? Hebat. Hebat, keren. Karena Tega nggak kita lihat dia di cadangan? Karena ada Martin Paes misalnya hadir. tinggal persaingan. Kalau persaingan itu tidak ada pada seorang atlet, maka selesai dia. Artinya seorang- naturalisasi tidak otomatis. Bukan. Kita bicara profesional Ya, dulu. sekarang Dia saya bukan tanya. pemain amatir. Sebentar, Dia bukan hakikat pemain naturalisasi amatir. kenapa? Karena Jangan dia dulu. punya kualitas yang signifikan berbeda kan? Bung Toel, saya mau Enggak. tanya dulu. Kalau saya sama Nah, jangan dulu. Bung Bang Toel. Andika jadi sama-sama aja nggak usah direkrut kita kan? Bung Enggak, Toel. artinya naturalisasi Ya, ya. tidak Saya- menghabiskan saya mau pemain tanya lokal dulu. kan? Ya. Kita bicara amatir atau profesional? Profesional. Kalau Hakikat profesional, naturalisasi apa bang? dengar dulu, Bung Toel. Pemilihan Seorang kualitasnya. seorang Ya. pemain bicara internasional, dia paling takut kalau cedera. Karena begitu dia dicadangkan, maka yang replace dia bisa aja merebut posisi dia. Bang, boleh nggak Dia balik ke topik, profesional. Bang? Dia profesional. Hakikat naturalisasi timnas kita salah satu prinsipnya apa? Dia harus punya kualitas lebih kan? Oh ya, Betul kan? Betul. Berarti Martin Paes lebih di atas yang lain. Oke. Berarti pertanyaan saya itu, saya hanya ingin menguji tapi akal kan sepak bisa bola saja kita si gitu. Hernando ini belajar Oke. sampai dia Saya akhirnya setuju. bisa menjadi Yang utama.